sekunder itu lebih sedikit ya. Terutama metabolit sekunder adalah untuk pertahanan atau interaksi dengan lingkungan dari tanaman itu ya. Jadi untuk menghambat atau mencegah pemangsa untuk mengkonsumsi tanaman tersebut juga merupakan fungsi dari metabolit sekunder. Metabolit sekunder biasanya jumlahnya sedikit, sehingga harganya biasanya mahal ya. Oleh sebab itu juga banyak menarik perhatian dalam produksinya, baik itu dilakukan sintesis, semisintesis maupun produksi lewat mikroorganisme. Kalau produksi lewat mikroorganisme, kita bisa mengambil gen dari tanaman itu ya, lalu di cloning di bakteri atau jamur ya untuk diproduksi. Pertama adalah tentu dari metabolisme itu dilihat jalur metabolismenya ya. Jadi bisa berupa protein dan sebagainya, nanti bisa masuk ke metabolit sekunder tersebut. Ya. Jadi ini melibatkan cloning, pemasukan gen-gen ke mikroorganisme, sehingga nanti ya tentu itu mengikuti urut-urutan ya jalur metabolisme yang ada pada tanaman tersebut. Ya, dan ini memang challenging ya. Ini memberikan peluang tapi sekaligus tantangan bagaimana itu kita bisa memasukkan gen-gen itu pada sistem mikroorganisme. Padahal di tanaman adalah organisme yang lebih tinggi ya derajatnya. Jadi pasti itu ada beberapa hambatan yang dijumpai. Tetapi manusia memakai logika ya, memakai sains yang diketahuinya untuk bisa memproduksi metabolit sekunder tersebut. Oh, sebentar, saya cas dulu. Ya, jadi di situ kita lihat misalnya itu beberapa contoh ya, pigmen-pigmen, ginseng, tobacco, digoxin, geraniol, dan seterusnya. Ya. Di minggu lalu kita juga sudah singgung beberapa hal yang terkait, ya. Yang dipakai untuk obat, untuk pangan fungsional ya, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya. Nah, termasuk juga untuk insektisida. Ya. Insektisida. Jadi sekarang ini antara lain itu yang bisa menarik perhatian adalah tentang produksi dari metabolit sekunder itu secara organik ya tentunya. Ya. Atau produksi ya entah itu metabolit sekunder atau metabolit primer ya. Tapi semakin lama permintaan bahan-bahan organik itu semakin meningkat ya. Jadi semakin diminati. Memang harganya lebih mahal biasanya ya. Nah, oleh sebab itu termasuk penggunaan metabolit sekunder untuk insektisida alami ya. Insektisida alami itu juga banyak dikembangkan. Jadi itu sejak beberapa tahun yang lalu sudah mulai ya. Misalnya Mimba ini. Jadi itu kami di Ubaya itu juga pernah berinteraksi dengan perusahaan yang memikirkan bagaimana bisa membuat insektisida alami dari Mimba ini misalnya, ya. Karena dia ingin mengembangkan produk ya
entah itu hortikulturanya atau produk-produk yang lain ya secara organik. Karena melihat permintaan yang sudah ada ya. Ya, jadi itu yang kita sudah bahas ya, termasuk untuk pengobatan, untuk insektisida, lalu sedikit tentang ya pangan ya. Nah, ya dalam pangan, secondary product as food. Ya. Jadi ada flavoring agent. Ya. Flavoring agent itu diterjemahkan apa ya? Siapa yang pangan ini? Stephanie Belinda. Flavoring agent ini apa ya diterjemahkan bahasa Indonesia ya? Rasa, Pak. Rasa ya? Perasa. Pemberi rasa gitu ya, Stephanie ya? Iya. Kalau pemberi ya, aroma? Kalau essence. Essence. Ya. Oh. Iya, gitu ya. Ini kadang-kadang kita itu rancu ya. Bentar, saya lihat dulu. Kita juga bisa search ya. Jadi flavor bukan aroma ya. Oh ya, pemberi rasa ya, flavor ya. Ya. Jadi flavoring agent. Pemberi rasa. Ya. Jadi pada produk-produk dairy ya, susu dan lain-lain ya, drink, fruit, meat dan sebagainya. Ya. Nah itu juga kita banyak memakai secondary product. Ya. Lalu, oh iya ini juga rancu juga ternyata Stephanie. Ada essential oil. Ya. Nah, essential oil ini ya juga bisa pemberi rasa, pemberi aroma gitu ya. Nah itu banyak dari golongan-golongan terpenoid, metabolit sekunder golongan terpenoid. Ya. Lalu oleoresin juga. Ya. Solvent ekstrak juga. Ya. Atau solvent distillate. Ya. Kok solvent distillate? Apa? Distilat dari tanaman. Ya, kalau solvent ekstrak itu berarti diekstraksi. Ya. Kalau distillate berarti didestilasi. Ya. Nah, di sini essential oil ini banyak yang dipakai untuk produk pangan antara lain ya. Ya termasuk juga yang saat-saat ini lagi dicari orang ya, oleh karena pemberitaan COVID ya, di produk-produk dari rimpang-rimpangan ya, dari rimpang jahe, rimpang kunyit, rimpang temulawak dan lain-lain. Jadi ini kebanyakan adalah essential oil ya, dari golongan terpenoid bisa, dari flavonoid juga bisa. Ya, itu bisa kita lakukan ekstraksi, bisa destilasi. Saya tanya dulu, jadi siapa yang pernah melakukan ekstraksi? Angela Abigail, ada? Ada, Pak. Ya, Angela Abigail, kamu pernah melakukan ekstraksi kah? Waktu percobaan di laboratorium? Pernah, yang kimia dasar, Pak. Ya, waktu itu apa yang kau ingat? Jadi antara senyawa yang molekulnya lebih berat sama yang lebih ringan itu terpisah, Pak. Oh ini,
Jadi yang densitasnya, berat jenisnya lebih besar sama yang lebih rendah ya. Iya, Pak. Nah, ya, jadi ada 2 fase gitu ya maksudnya. Iya, Pak. Angela Abigail ya. Ya, boleh begitu. Itu kalau kita bekerja dengan ekstraksi cair-cair. Jadi kalau sampelmu berupa cair, kamu tambahin dengan pelarut yang juga cair ya, maka dia harus terpisah. Supaya nanti bisa dipisahkan ya, bahan yang mau diekstraksi itu. Nah, tetapi kalau pada tanaman, kebanyakan kita ekstraksinya bukan cair-cair. Ya, misalnya dari daun gitu ya, Abigail ya, atau dari rimpang. Nah, biasanya itu dilakukan apa? Ya dikeringkan, ditumbuk gitu ya, sehingga dia menjadi serbuk. Ya. Lalu pelarutnya itu dimasukkan atau dicampur dengan serbuk tadi. Ya, campur dengan serbuk, dipanasin bisa atau didiamkan gitu ya, selama waktu tertentu. Lalu ada komponen-komponen, ya senyawa-senyawa yang ada dari serbuk tadi, ya dari serbuk tanaman tadi yang pindah ke pelarut, gitu ya, Abigail ya. Nah, dalam hal ini itu terpisah karena kamu punya pelarutnya dan kamu punya serbuknya, gitu. Nangkap, Abigail? Halo, Abigail? Iya, Pak. Nah, jadi dalam hal ini itu kamu melakukan ekstraksi itu adalah ekstraksi padat, cair. Sampelmu itu padat di sini. Biasanya dari tanaman begitu ya. Biasanya ya. Kita dari serbuk-serbuk, dari daun, dari akar, dari batang, rimpang gitu ya. Sehingga ekstraksimu itu ekstraksi padat cair. Kalau ekstraksi padat cair, beda sama yang cair-cair yang kamu share tadi ya. Nah, kalau cair-cair itu akan timbul 2 lapisan. Terus kamu pisahkan. Kalau ekstraksi padat cair, timbul 2 fase. Satunya itu padat, ampasnya. Yang satunya itu adalah cair. Itu adalah kompon, senyawa-senyawa yang ada di pelarut. Ya. Nah, ini cara kita melakukan ekstraksi. Ya. Jadi ekstraksi itu sudah sejak lama sejarahnya ya dipergunakan oleh manusia untuk mengambil bahan tertentu dari tanaman tanpa ampas, tanpa selulosa, tanpa yang senyawa-senyawa yang tidak larut. Ya. Lalu destilasi. Siapa yang pernah melakukan destilasi? Denis ada, Denis. Denis ada? Oh, Denis belum merespons. Tiffany Angki? Oh, ini kok ada masalah sambungan. Thomas Alessandro? Thomas ada? Iya, Pak. Nah, Thomas pasti tahu kamu ya. Pernah melakukan destilasi, Thomas? Pernah, Pak. Apa yang kamu destilasi? Waktu itu sintetis ini apa namanya? Sintetis ini metil salisilat. Oh, ya. Jadi kamu sintesis dulu ya? Iya. Ya. Jadi ini Thomas Alessandro ini cerita tentang praktikum kimia organik. Jadi habis mensintesis metil salisilat, lalu memisahkan metil salisilat tadi ya, Thomas ya.
Iya, Pak. dengan cara destilasi. Nah, jadi bisa seperti itu ya, destilasi bisa kita pakai untuk memisahkan hasil sintesis para mahasiswa, tetapi destilasi juga bisa kita pakai untuk memisahkan senyawa-senyawa dari tanaman. Contohnya apa? Contohnya minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu kan golongan, dia termasuk golongan ini ya, terpenoid. Ya. Nah, dia ini punya sifat yang relatif mudah menguap ya, sehingga dia bisa disuling. Destilasi ini nama lainnya adalah suling ya, penyulingan. Jadi itu sudah dilakukan sejak lama, juga termasuk di desa-desa yang menghasilkan minyak kayu putih misalnya ya. Ya, termasuk juga minyak Gondopuro. Thomas ya. Metil salisilat itu adalah minyak Gondopuro. Ya. Jadi yang dipakai dalam balsam. Ya, baik. Jadi ini beberapa cara ya. Kita bisa mengekstraksi, kita bisa melakukan destilasi untuk mendapatkan essential oil. Ya, ini contoh essential oil untuk flavoring agent ya di bidang pangan terutama ya dipakai. Orange misalnya mengandung limonen ya. Lalu peppermint mengandung mentol. Ya, mentol ini sekarang cukup mahal ya harganya. Citronella ada geraniol, ada citronellol. Itu apa? Golongan serai. Ya, lemon, ada limonen, eukaliptus, ada sineol, ya, clove oil cengkeh ya, ada eugenol, ada caryophyllene, ya, spearmint, ya, ada carvon, ya, lemongrass, ya, ada citral. Ya, jadi ini termasuk golongan essential oil. Ya, ngomong-ngomong, sudah mengenal istilah essential oil belum ya? Apalagi? Bakti. Minyak atsiri, Pak. Minyak atsiri. Itu artinya apa tahu ya, Bakti ya? Mudah menguap. Mudah menguap, ya. Jadi minyak atsiri sama dengan minyak menguap gitu ya. Seringkali diterjemahkan begitu di bahasa Indonesia. Jadi itu cirinya apa, Bakti? Kalau dia mengandung essential oil atau minyak atsiri atau minyak menguap tadi? Berbau. Ya, ada bau-bau khas ya. Jadi kalian sudah mengenal serai, tahu ya serai ya? Karena ada baunya itu. Ya, terlepas dari ada yang suka, ada yang enggak baunya ya. Ada mentol, ya, permen-permen mentol gitu ya, yang mengandung mentol ya. Nah, apa Mentos misalnya ya, yang di apa pasaran, ya. Ya, lalu orange ya, kita kenal limonen dan lain-lain, ya, termasuk minyak cengkeh. Nah, jadi ini flavoring agent ini penting dalam kehidupan kita, ya. Nah, spices ya, jadi rempah-rempah. Salah satu bidang usaha tentu ya, jadi Indonesia kaya akan rempah-rempah. Ya. Malaysia juga gitu ya, negara Asia Tenggara itu hebat rempah-rempahnya. Ya. Jadi ini sangat potensial untuk dikembangkan tentu ya. Jadi bisa diekstraksi ya, bisa didestilasi ya. Nah, tentu ada nilai tambahnya kalau kita sudah melakukan treatment ya, dibandingkan kalau itu dijual dalam bentuk apa adanya. Jadi kalau kita memanfaatkan teknologi
untuk suatu proses ya, tentu kita akan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi ya dibandingkan dijual mentah. Nah, itu siapa yang tahu ya, tentu yang mempelajari kimia, mempelajari biokimia, mempelajari bioteknologi ya. Nah, lalu food coloran, jadi pewarna makanan. Ada antosianin di situ ya, red, purple, blue pigment ya. Ya, yang dipakai pada dessert ya. Di ya minuman atau ya minuman penutup atau apa gitu ya. Pokoknya untuk mengakhiri pesta. Ya. Drink, jams ya. Lalu ada carotenoid, yellow, orange, red misalnya ya. Ini sebagai koloran pada produk-produk makanan. Ya. Jadi pewarna makanan yang alami. Ya. Lalu ada betalain. Betalain yang berwarna merah, kuning ya, merah dan kuning ya. Nah, itu bisa dipakai dalam ya di daging, minuman ya. Klorofil juga ya, tidak kalah pentingnya ya. Jadi ini termasuk pigmen ya. Jadi zat warna yang penting di tanaman. Ya, food coloran ini ya. Ya, ini yang sebagai obat yang lalu juga sudah kita singgung ya. Beberapa kompon dari tanaman ya, steroid misalnya pada seks hormon, pada anti-inflammatory ya. Anti bengkak ya, itu dulu juga didapatkan dari tanaman. Jadi orang dulu itu memakai tanaman untuk pengobatan macam-macam ya, bengkak, infeksi ya, dan lain-lain. Ya. Alkaloid, ya. Alkaloid ini biasanya cirinya itu pahit ya. Jadi kalau tanaman itu mengandung alkaloid itu biasanya kalau dikunyah pahit, ya. Ada pahit-pahitnya. Nah itu juga bermanfaat ya. Jadi bisa dipakai untuk penurun tekanan darah tinggi ya, misalnya reserpin ya, termasuk juga untuk bius, ada kodein di situ ya. Jadi obat batuk yang dicampur kodein supaya apa? Supaya yang batuk itu ngantuk ya, supaya dia bisa rileks ya. Itu dicampur dengan alkaloid ini misalnya ya. Lalu juga di sana ada terpenoid ya, monosesquid dan seterusnya ya. Jadi di sini ada banyak yang dipakai untuk pengobatan antibakteri segala ya. Jadi banyak penelitian di bioteknologi kita di fakultas yang terkait sama bahan-bahan ini ya. Ya bisa juga ada overlapnya tentunya ya. Jadi antara kesehatan dengan pangan ya. Karena itu juga tidak bisa dipisahkan kan. Di kesehatan itu nanti bisa kita ngomong terpenoidnya, nah diterapkan di pangan gitu ya. Ekstraksinya dari apa? Dari kulit jeruk misalnya seperti ya. Jadi produk-produk pangan yang mengandung bahan-bahan yang nanti bisa dipakai untuk antibakteri dan lain-lain. Ya, jadi ini beberapa kelas dari senyawa yang bisa diisolasi ya senyawanya. Isolasi itu tadi ya bisa diekstraksi, juga bisa didestilasi. Ya. Sehingga kita bisa dapat dalam bentuk serbuk nanti hasil akhirnya bisa ya, atau hasil akhirnya bisa
jadikan ini apa? Tidak serbuk, tapi ini namanya apa ini? Kalau potongan-potongan gini itu namanya adalah simplicia. Ya. Pernah mendengar simplicia? Ya. Jadi itu adalah, nah saya tulis ini ya, supaya tahu. Jadi simplicia. Nah, jadi simplicia itu ya isinya itu potongan-potongan bahan-bahan itu ya. Orang apa bisa mencampur bermacam-macam kompon di situ. Bermacam-macam apa? Bahan dari tanaman ya. Yang mengandung bermacam-macam kompon ya. Bermacam-macam senyawa. Di samping itu tentu bisa dijadikan ini ya, produk fitofarmaka. Ya. Fitofarmaka ini misalnya ya ini ya dijadikan apa? Kapsul, tablet dan lain-lain ya. Jadi ini bisa diisi dengan bahan-bahan dari metabolit sekunder. Ya, baik ini apa? Terkait sama introduction metabolit sekunder. Ada pertanyaan kah? Ada yang perlu ditanyakan? Diskusikan? Ya. Saya mau bertanya. Ya. Metabolit sekunder itu apa produksinya bisa dipercepat pada tanaman? Oh, bisa. Jadi secara sains metabolit sekunder itu ya maksudmu pada tanaman asli? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau kita tahu jalur metabolismenya, ya maka kita bisa melakukan intervensi di situ. Ya. Jadi contoh misalnya, kalau tanaman itu pada jalur metabolisme untuk membentuk metabolit sekunder itu dia misalnya memerlukan golongan salicylic acid sebagai senyawa intermediate-nya misalnya gitu ya. Nah, maka kita bisa mempertimbangkan itu untuk apa ya? Kompon-kompon yang cocok itu bisa kita taruh di media tanamnya. Gitu misalnya. Ini tadi yang tanya siapa? Sorry. Bakti, Pak. Bakti ya. Nah, jadi gitu Bakti. Kalau kita punya pengetahuan tentang metabolisme tanaman ya, kan itu ada urut-urutannya toh. Dia membentuk alkaloid itu nanti dari nitrogen tanaman ya toh. Nitrogen diserap dalam bentuk nitrat ya. Pupukan dari pupukan asal-usulnya kan begitu. Nah, lalu kita ilmu tentang ini jalur metabolisme itu jadi dipelajari juga di tanaman. Nah, kalau dari situ terus kita tahu, misalnya, oh ternyata ini jalurnya lewat asam amino prolin misalnya. Misalnya begitu ya. Nah, maka kita bisa melakukan intervensi, Bakti. Misalnya apa? Pupuknya kita kasih prolin. Selama itu ekonomis, oke, jalan. Gitu ya, Bakti ya. Iya, Pak. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Apalagi kalau kita bermain dengan hidroponik. Ya, tanaman-tanaman yang kita terapkan sistem hidroponik di sana. Nah, pupuknya itu kan bisa kita supply dalam bentuk pupuk cair ya. Jadi hidroponik itu kita memakai pupuk cair untuk tanaman tadi itu ya dia menghasilkan apa yang kita inginkan. Entah itu menghasilkan sayur yang baik, yang hijau, yang renyah kalau dikunyah ya, atau menghasilkan apa? Tanaman yang memproduksi metabolit sekunder. Nah, caranya ya begitu. Jadi sesudah kita mengetahui metabolismenya, kita supply dia di media tanamnya. Itu ya. Di samping itu ya kita bisa melakukan teknik kultur jaringan tanaman tentu ya. Tapi butuh proses sterilisasi dulu. Ya. Jadi steril, lalu kemudian kita terapkan di situ
juga bisa dilakukan rekayasa, tentu saja, ya, di sistem kultur jaringan tanaman. Gitu. Kalau enggak ya masuk ke hidroponik gitu, itu sudah sangat membantu untuk produksi metabolit sekundernya. Gitu, Bakti. Jadi itu termasuk bidang yang baik untuk kita geluti kalau kita mempunyai sesuatu yang prospektif, ya, metabolit sekunder yang prospektif. Ya, ada lagi pertanyaan? Makasih, Pak. Ya. Tidak ada yang lain? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke golongan-golongan, ya. Tadi secara global, secara garis besar. Sudah mengenal tadi ya, metabolisme primer, metabolisme sekunder, lalu juga beberapa golongan senyawa disebut, ya, penggunaannya masing-masing golongan tadi, masing-masing senyawa. Kita masuk ke satu persatu, ya. Tapi juga tidak bisa mencakup semua, ya, karena memang banyak sekali metabolit sekunder. Asam organik larut air, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, nah ini gambar buah-buah ini, ya. Ada anggur, ada apel, jeruk, ya. Ya. Lalu apa lagi di sana? Oh ya, ini apa ya? Di kursor ini gambar apa ini, ya? Ya mungkin ada jambu merah, ya, mungkin, ya. Ya. Jambu merah tapi masih hijau, ya. Buah Nah, pir. atau buah pir, ya. Ya. Jambu merah, kalau jambu merah agak bulat, ya. Ya. Mungkin buah pir, ya. Ya. Di sana kan ada masam-masamnya rasanya, ya. Jadi itu kita menjumpai di sana, ya, selain manis, ya, bisa ada masam-masamnya, ya. Itu tentu berasal dari apa? Asam. Ya. Asam organik. Nah, asam, kalian sudah tidak asing lagi tentu dengan asam, ya. Asam ini umumnya berupa senyawa larut dalam air, etanol, dan ya ether ini tidak semuanya, ya. Tidak semuanya, makanya dikasih tanda tanya di sana. Air, etanol, ether. Tantri. Saya lihat nama Tantri. Halo, Tantri. Tantri? Ya, Pak. Oh ya. Tantri, jadi kenapa kok dia disebut asam? Istilah asam itu mengarah kepada apa? Jadi kalau orang awam tanya, Tantri, kamu kan kuliah di bioteknologi. Ini saya membaca itu ada asam ini. Asam itu apa toh, Tantri? Gitu. Apa, Tantri, jawabannya? Atau cirinya apa asam itu? Cirinya rasanya asam, Pak. Rasanya asam. Selain itu, ada lagi toh? Hah? Kayak apa? Keset-keset gitu loh, Pak. Keset-keset. Iya. Rasanya asam, ya. Ya, asam karena H+, ya. H+, ya. Iya. Nah, jadi asam itu senyawa yang kalau dilarutkan di air melepaskan H+. Gitu ya. Nah, H+ ini yang memberi rasa asam. Kecut, ya. Gitu, Tantri, ya. Ya, Pak. Kalau diukur pH-nya bagaimana, Tantri? pH-nya di bawah 7, Pak. Ya, pH-nya rendah, ya. Ya, di bawah 7. Ya. Oh, Roy?
Roy mengangkat tangan. Ada sesuatu? Oh, enggak. Oke. Di bawah 7 ya. Nah, jadi asam punya sifat seperti itu. Nah, asam tumbuhan itu berbeda dengan asam mineral, Tantri. Waktu kamu percobaan di laboratorium, itu coba sebutkan apa saja asam-asam yang pernah kamu memakainya, Tantri. Vitamin C, asam Vitamin C. sulfat, karbonat. Iya, baik. Nah, yang kira-kira yang dari tumbuhan yang mana itu di antara ketiga tadi? Mungkin yang vitamin C, Pak. Vitamin C. Nama lainnya apa? Lupa, Pak. Apa ya? Ya. Siapa yang tahu nama lainnya vitamin C? Asam ascorbat. Iya, asam ascorbat. Aurelia ya. Ya, asam ascorbat. Nah, H2SO4 ini asam mineral, beda ya. Jadi kita tahu bahwa itu ada asam mineral, ada asam dari tanaman. Asam mineral sama asam tanaman beda. Asam tanaman itu berupa asam-asam lemah. Ya, masih Tantri saja. Tadi asam-asam tanaman berupa asam apa? Asam lemah, Pak. Asam lemah. Artinya apa? Artinya Ada asam lemah, ada asam kuat, toh? ya, Apa artinya, Tantri, asam lemah? pH-nya asam lemah itu lebih tinggi dari asam kuat, tapi tetap di bawah 7. Terus kalau dilarutin di air, ion H+-nya lebih dikit. Iya, itu sifat dari asam-asam tanaman gitu ya. Jadi tidak seperti asam mineral. Asam lemah, H+-nya itu tidak diproduksi dari semua senyawa tadi ya, hanya sebagian. Ya. Nah, tetapi dia tetap bersifat polar ya, Tantri ya. Dia tetap bersifat polar. Ya, karena itu dia larut di air, larut di etanol. Di ether, belum tentu ya. Ether ini adalah relatif ke non-polar ya. Nah, jadi asam larut di sini tidak larut dalam pelarut yang sangat non-polar seperti benzena. Dia tidak larut di benzena ya, karena non-polar benzena ya. Nah, banyak asam tumbuhan yang aktif optik. Jadi dia memutar bidang cahaya terpolarisasi ya, ke kiri atau ke kanan ya. Jadi dia punya sifat aktivitas optik ya. Nah, biasanya satu saja dari enantiomernya yang terdapat di alam. Ya, jadi levo saja atau dextro saja gitu ya. Biasanya gitu ya. Nah, ini contoh asam-asam format, butirat, isovalerat, malonat, tartrat ya. Ya. Asam-asam karboksilat ini ya. Jadi kalian sudah mempelajari asam karboksilat tentunya ya. Jadi bisa alifatis, bisa apa? Siklis, ya. Juga bisa aromatis. Ya. Jadi ini misalnya asam oksalat, ini termasuk golongan yang mana? Alifatis, siklis atau aromatis? Siapa yang ditanyai? Hafidatul Husna. Halo, Hafi? Oh, tidak merespons. Ina, ada Ina Marata? Hai Ina.
Iya, Pak. Nah, jadi asam oksalat ini termasuk yang mana? Yang alifatis, siklis, atau aromatis, Ina? Oh, Ina hilang suaranya. Lupa, Pak. Lupa ya, oh, lupa. Ini ada Jeremy Ongko. Mana Ya, Jeremy Pak. ini? Ya, Jeremy, kamu sedang di mana? Di rumah, Pak. Di rumah itu di Kalimantan atau di Surabaya? Di Surabaya saya, Pak. Surabaya ya. Oke. Jadi tidak terbang ke Kalimantan ya? Sorry tadi. Pak Ciko, Ya. ini PPT-nya masih herbal medicine ya, Pak? Soalnya, atau Bapak sudah ganti PPT, Pak? Maksudnya? Soalnya yang di screen share itu masih yang herbal medicine, tapi nggak ada lanjutannya, Pak. Sudah mentok, Pak. Oh, gitu ya? Oh, sorry. Iya, Pak. Oh, iya, ini berarti belum saya stop dulu. Ya, stop share. Ya. Terima kasih. Iya, Pak. Oh, ternyata. Ya. Sudah. Sekarang apa yang kelihatan di screen? Blank, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah keluar lagi. Sudah ya? Oh, ya. Sudah. Ya, jadi tadi ini. Pertama ini ya, asam organik larut air. Tapi tadi kok sudah ada yang bisa jawab ini buah pir. Mungkin dipikirkan. Ya. Tempat sebentar gitu, Pak. Terus kembali ke yang pertama. Oh, begitu ya. Oke deh. Ya. Nah, asam oksalat. Tadi saya tanya sama siapa ya? Jeremy Ongko. Iya, Pak. Ya. Jeremy, ini asam oksalat termasuk yang alifatis atau siklis atau aromatis? Ini loh, asam oksalat. Kecoret. Ganti. Oh, ini wis. Gimana Jeremy? Ini asam oksalat. Alifatis menurut saya, Pak. Alifatis. Iya. Oh, tapi kamu nggak lupa ya? Alifatis itu apa cirinya? Rantainya gimana? Rantainya gimana, Jeremy? Jenuh, Pak. Jenuh. Ya? Gimana? Jenuh? Perangkap jenuh ini. Perangkapnya jenuh. Jenuh? Ya. Oh ya, karena apa jenuh? Karena tunggal, bersifat tunggal. Ya. Oke, jadi kalau tunggalnya itu jenuh memang ya. Nah, tapi kalau rantainya disebut alifatis tadi. Lurus nih. Ya, lurus ya. Ya, walaupun dia bengkong gitu, tapi itu bisa diluruskan tentunya ya. Ya. Itu kan kelihatannya seperti itu ya. Ya. Oke. Jadi ini adalah asam alifatis. Ini alifatis gitu kan ya. Butirat misalnya gitu ya. Benar. Nah, kalau yang ini siklis ya. Nah, ini apa? Dausat. Nah, ini juga siklis ya. Siklis atau aromatis? Siklis, tetap siklis nih. Siklis ya. Oh, kenapa kok bukan aromatis? Kayak ikan nangkapnya hanya satu, ikan nangkap. Nah, ya, jadi
itu dibedakan dari cincinnya ya. Ya. Ikatan rangkapnya ada berapa di situ ya. Jadi ini kita sedang membicarakan alifatis dan siklis ya. Jadi yang aromatis nanti di judul atau topik berikutnya ya. Ya, baik. Nah, di antara asam-asam ini itu sudah banyak yang mungkin dieksplorasi ya. Nah, atau sudah pernah tahu ya barangkali siapa ini Tita, ada Tita. Tita. Oh, Tita tidak merespons. Yonatan Dharma. Yonatan juga tidak merespon. Natasha Naga. Iya, Pak. Nah, Natasha Naga pernah tahu asam format? Pernah, Pak. Pernah ya? Jadi ini asam karboksilat rantai paling pendek. C-nya 1, ya. Lalu O, OH. Itu ya. Iya, Pak. Nah, ini asam ini dikenal ada di mana asam ini? Asam format, Pak. Di semut. Ya, itu bagus. Ada di semut ya. Nah, jadi ini itu asam format. Karena itu kalau semut menggigit kita, itu rasanya bagaimana? Kayak cekit-cekit gitu, Pak. Iya. Iya. Jadi itu karena apanya? Karena asam formatnya, ya. Jadi asam formatnya itu yang membuat celkit-celkit ya. Ciri dari asam begitu ya. Itu artinya dia itu bisa punya sifat iritasi. Ya, celkit-celkit itu ya. Nah, demikian juga kalau kalian pernah bersinggungan sama ini asam oksalat. Nah, asam oksalat juga begitu. Ada umbi yang banyak mengandung asam oksalat. Ya. Nah, umbinya itu namanya apa? Namanya ini ya. Orang, Pak. Ya, porang. Siapa ini yang tadi jawab? Indah, Pak. Indah. Indah. Nah, jadi pernah tahu porang ya? Iya, Pak. Nah, jadi produk ini rupanya saat ini sedang dikembangkan ya, karena harganya juga cukup mahal. Sesudah diolah tapi ya, sesudah diolah ya. Tepungnya sesudah diolah itu cukup mahal. Tapi umbinya itu, lah itu kalau kena tangan celkit-celkit. Ya. Jadi kalau kena tangan celkit-celkit ya. Kena lidah juga begitu. Ya. Walaupun itu sudah dikukus misalnya. Nah, jadi itu salah satu ciri ya kalau dia mengandung banyak asam-asam organik itu, ya kayak porang ini kandungan oksalatnya tinggi ya. Nah, terus di semut juga begitu ya, formatnya juga tinggi. Nah itu cirinya kalau kita bersentuhan dengan itu celekit-celekit. Bagi tanaman gunanya apa loh? Dia menghasilkan asam itu kira-kira. Kalau begitu. Melindungi diri. Gimana? Melindungi diri dari serangan binatang lain. Iya. Jadi itu supaya dia punya pertahanan ya. Karena itu asam ini tidak boleh diremehkan. Ya. Di produk tanaman ini juga tidak boleh diremehkan asam itu. Karena
banyak asam-asam itu yang dipakai untuk antibakteri. Karena sifatnya itu ya, pH-nya yang rendah, ya, bakteri itu tidak mau tumbuh kalau dia ada di media yang sangat asam. Ya. Anti jamur juga begitu ya. Jadi asam, contohnya ya asam salisilat. Nah, asam salisilat itu biasa dipakai di bedak-bedak misalnya ya, bedak-bedak yang untuk anti jamur. Ya. Bedak salisilat, purol misalnya ya, kalau kita lihat kemasannya purol itu nanti ada asam salisilatnya di sana ya. Jadi dia karena sifatnya itu dia dipakai untuk anti jamur, anti bakteri, pengawet ya. Kalau bekerja dengan makanan, ya, asam apa yang biasa dipakai untuk pengawet? Siapa? Amanda. Iya, Pak. Pernah tahu asam apa yang biasa dipakai untuk pengawet? Mungkin lihat produk makanan atau apa, ada asam titik-titik gitu ya. Itu lumayan sering dipakai untuk pengawet. Tapi bukan golongan ini, golongan aromatis itu, Amanda. Asam benzoat, Pak. Asam benzoat. Iya, asam benzoat. Ya. Ya, jadi asam benzoat itu banyak dipakai untuk pengawet. Karena bakteri atau jamur tidak suka tumbuh di situ. Ya. Nah, jadi asal mulanya begitu ya. Orang mengamati, oh dengan asam ini ternyata tidak ada pertumbuhan bakteri jamur. Formulanya begitu, lalu dikembangkan. Jadi ada turunan asam benzoat yang dipakai untuk pengawet. Misalnya ditambahi gugus metil, ya, ditambahi gugus hidroksilnya misalnya, sehingga ada istilah metil hidroksi benzoat, ya. Metil orto hidroksi benzoat, metil para hidroksi benzoat ya. Nah, jadi kalau disingkat itu ada paraben kayak gitu ya. Itu turunan dari asam benzoat yang dipakai untuk pengawet. Ya. Ya, iya. Ini beberapa uraian asam malat. Ya, bisa sebagai penarik spermatozoid. Nah, pH rendahnya dipakai untuk melindungi. Ya. Tadi ya, melindungi dari apa? Ya, parasit, dari jamur, dari bakteri. Ya. Asam sitrat. Nah, ini faktor pertumbuhan gas bagi biakan Callus citrus sinensis. Ini tadi yang juga terkait sama kultur jaringan tanaman ya. Nah, ada media-media khusus yang diperlukan. Ya. Ini Callus antara lain ya. Jadi di kultur jaringan tanaman kita mengenal istilah Callus. Callus itu ya kayak gumpalan gitu ya. Dia tidak berupa akar, tidak berupa batang, tidak berupa daun, tapi berupa gumpalan itu ya. Di kultur jaringan tanaman ini kita kenal dengan istilah Callus. Nah, itu butuh media pertumbuhan tertentu. Antara lain ini asam sitrat. Ya. Nah, kalau dia diekskresi oleh akar, asam sitrat ini ya, diekskresi oleh akar, maka memungkinkan tumbuhan menyerap mineral dari tanah yang mengandung kalsium. Jadi kalsium di tanah itu bisa tidak larut ya, dalam bentuk tidak larut. Misalnya kalsium karbonat. Jadi pada tanah-tanah yang mengandung kalsium karbonat, antara lain tanah kapur ya, tanah di pegunungan kapur, di dekat pegunungan kapur ya. Nah, kalsiumnya itu kalsium yang berupa kalsium karbonat ya, yang tidak terlalu larut.
Nah, kalau tanaman itu mau mengambil mineral, tapi mineralnya tidak larut, ya tidak bisa diserap oleh akar. Itu ya. Oleh sebab itu diekskresikanlah, ya. Ya istilahnya bisa diekskresi atau disekresi lah ya. Asam sitrat oleh tanaman tadi. Nah, asam sitrat ini karena sifat asamnya tadi pH-nya, maka kalsium itu bisa larut. Ya, di pH rendah, kalsium bisa larut. Sehingga menjadi apa? Ca2+, ion kalsium. Ion kalsium inilah yang diserap oleh akar dari tanaman. Gitu ya. Jadi ini adalah mekanisme bagaimana asam organik itu dihasilkan oleh tanaman. Nah, kalau dalam pangan juga banyak dipakai asam sitrat ini ya, untuk memberi rasa. Ya. Jadi siapa yang sudah sering buat jelly drink dari pangan, siapa? Ada, pasti ada lah. Masa nggak ada? Siapa? Elizabeth. Iya, Pak. Elizabeth pernah buat jelly drink? Iya, heeh. Oh, itu kalau mau agak kecut-kecut itu dikasih asam apa? Ada? Pernah nggak? Oh, enggak, Pak. Oh, nggak pernah ya? Oh, ya. Enggak. Itu padahal sering dipakai. Ya, tapi mungkin karena keperluannya lain ya, jelly drink yang berbeda. Jadi mahasiswa pangan itu kreatif. Buat jelly drinknya itu macam-macam, jelly drink antibakteri lah, gitu ya. Nah, nanti diambil dari apa? Dari kulitnya jeruk, metabolit sekundernya ya, diekstraksi, lalu dibuat jelly drink, terus diuji antibakterinya misalnya. Ya, salah satu yang memberi rasa pada jelly drink itu adalah sitrat, asam sitrat. Itu yang sering dipakai. Ya. Nah, lumayan ini ya, jadi asam ini memberikan rasa asam yang kuat dan segar. Ya, ya. Jadi itu dari Citrus sinensis, ya, jeruk-jeruk, ya. Nah, lalu asam terdapat di vacuole, ya, vakuola dari sel tumbuhan, berperan mengatur keseimbangan asam basa, membantu pengangkutan kation. Ya, tadi juga sudah disinggung, antara lain dia supaya terjadi ionisasi dari logam-logam dari mineral, ya. Ya. Lalu turunan malonil ini bisa dipakai sebagai senyawa antara juga, ya. Jadi selain dia sendiri itu sudah berfungsi, tetapi dia juga bisa dipakai untuk senyawa antara. Misalnya ini turunan malonil dipakai untuk produksi flavonoid. Itu. Ya. Ini termasuk tadi menjawab pertanyaannya Bakti ya. Halo Bakti. Mana Bakti tadi? Oh, enggak ada Bakti, menghilang. Hai Bakti. Ya, tapi yang lain ngikuti tadi ya pertanyaannya Bakti ya. Bagaimana kita bisakah kita meningkatkan produksi metabolit sekunder dari tanaman? Ya ini contohnya misalnya. Kalau kita tahu bahwa yang kita kehendaki itu flavonoid, misalnya apa? Hesperidin ya misalnya. Nah, lalu kita tahu bahwa flavonoid ini dia dalam metabolismenya dia membutuhkan asam-asam golongan malonil. Nah, ini antara lain juga menjadi pertimbangan bagi kita. Nah, kalau gitu, bagaimana kalau malonil ini diberikan dalam bentuk pupuknya? Ya toh? Nah, sehingga ada bypass. Ya, tidak mulai dari awal. Kan tumbuhan itu juga mensintesis asam itu juga ada prosesnya ya.
Nah, tapi kalau ada bypass, oh ini kita punya malonil asal ekonomis ya. Jadi asal harganya juga tidak mahal ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk apa? Mempercepat produksi dari flavonoid. Ya. Ya. Bakti kok hilang ya, Bakti ya? Ya. Ya, lalu lakton. Asam hidroksil bisa dijumpai sebagai lakton. Ya. Jika gugus hidroksil terletak sehingga dia laktonnya punya cincin anggota 5 atau 6. Jadi ya paling gampang bisa dilihat dari gambarnya. Ya. Nah ini. Jadi contohnya asam isositrat. Nah, jadi ini kita sebut sebagai lakton. Ciri dari laktonnya itu ya ini ya, CO ini ya. Nah, CO asamnya itu dibentuk oleh ini. COOH ini ya. Nah, ini ya. COOH, COOH. Nah, ini asamnya ya di situ. Nah, ini turunannya tentu ya. Jadi dia tidak ada OH-nya di situ, tapi dia bisa apa? Berikatan dengan yang lain. Ya. Seperti tadi saya sampaikan tadi, misalnya asam benzoat, ya. Nah, asam benzoat itu dikenal sejak lama sebagai pengawet, tapi lalu timbul upaya untuk mencari turunan dari asam benzoat tadi, ya, yang diharapkan lebih baik. Maka muncullah metil hidroksi benzoat misalnya kayak gitu, ya. Sehingga ditambahin gugus-gugus yang lain, ya. Nah, di sini juga ada ya, yaitu ranunkulin dan asam parasorban yang dipakai untuk pengawet, ya. Jadi ini golongan lakton ini ya. Nah, asam pembentuk lakton terdapat umum pada tumbuhan sekulen, sukulen. Ya. Nah, asam punya sifat umum ya, termasuk lakton ya, jadi dia mengiritasi kulit. Enak ya supaya bisa diblok. Jadi mengiritasi kulit ya, dan membran mukosa. Ya. Ini yang menyebabkan celkit-celkit tadi ya. Nah, beberapa asam berperan sebagai inhibitor pertumbuhan alami, penolak, pemangsa, dan antimikroba. Ya. Tadi sudah disinggung. Ya, ini ya, lakton ada pada tumbuhan-tumbuhan sekulen ini, ya, antara lain. Ya, beberapa menyebabkan timbul bau rasa pada buah. Ya. Nah, lakton yang punya gugus hidroksil, dia bisa membentuk glikosida secara alami. Misalnya ranunkulin. Jadi ini ada istilah glikosida. Ya. Contohnya ini glikosida. Ini glikosida. Ya. Jadi dia berikatan sama gula-gula. Ya, glukosa boleh, fruktosa boleh gitu ya, galaktosa boleh ya. Nah, ini yang disebut dengan glikosida. Ya, jadi muncul istilah glikosida tadi ya. Nah, mana tadi? Oh ya, ini ya, glikosida.
Jadi istilah glikosida ini istilah umum ya. Tidak hanya pada lakton, pada asam, tapi juga bisa pada yang lain. Nah, jadi pokoknya kalau dia itu bisa berikatan atau dia berikatan dengan gula, karbohidrat ya, glukosa, fruktosa ya, misalnya, maka dia disebut sebagai glikosida. Nah, ada yang khas dari glikosida, yaitu karena dia punya gugus gula di molekulnya, maka glikosida ini akan mempunyai kelarutan yang lebih baik daripada yang tidak punya ikatan dengan gula-gula. Ya. Jadi karena apa? Karena gula-gula itu glukosa, fruktosa itu banyak OH-OH-nya ya. Jadi dia kepolarannya tinggi. Kita tahu bahwa glukosa, fruktosa, galaktosa itu gampang larut di air. Jadi kalau suatu senyawa itu ada kaitannya sama gula-gula itu, maka dia relatif lebih mudah larut di air. Ya, lakton tidak menetralkan NaOH secara cepat dalam keadaan dingin. Ini beda dengan asam karboksilat yang lain. Ya. Jadi contohnya, ya, bentar. Tadi kita punya contoh kan di sini ya. Nah ini antara lain yang terkenal itu adalah ada di sini ya, asam asetat. Ya, gitu ya. Asam oksalat. Sudah praktikum kimia analisis dengan asam oksalat ya? Siapa lagi? Melina. Melina KP Pangan. Kenapa, Pak? Ya, Melina sudah pernah praktikum sama asam oksalat. Kimia analisis. Pernah, kalau nggak salah ini. Dipakai untuk apa itu ya, waktu itu ya? Saya juga. Ya, tapi oke, kira-kira pernah ya. Nah, jadi kalau asam-asam ini dikasih NaOH, gampang nggak bereaksi, Melina? Mudah ya. Jadi NaOH sebagai baku sekunder misalnya dalam titrasi ya. Nah, lalu sampelnya itu asam oksalat misalnya. Maka ini gampang bereaksi ya, asam oksalat sama NaOH. Yaitu harus merupakan reaksi yang cepat pada titrasi itu ya. Kalau reaksinya lambat nanti telat ya. Kita pikir tidak bereaksi, tapi ternyata menyusul reaksinya ya. Nah, jadi pada waktu titrasi itu memang salah satu cirinya itu harus cepat. Jadi asam lemah yang ada pada tanaman ini akan bereaksi cepat dengan NaOH. Dalam keadaan dingin sekalipun ya, waktu titrasi suhu kamar ya. Suhu kamar dia bereaksi cepat. Tetapi kalau golongan lakton ini kan tadi kita sudah melihat ya, jadi dia termasuk asam hidroksil ya, turunan dari asam ya, bisa kita sebut begitu ya. Nah, dia punya ciri ini ya, kalau keadaan dingin pada suhu kamar, tidak gampang dia bereaksi sama NaOH. Tetapi kalau dipanaskan, maka dia bereaksi dengan baik.
Nah, dipanaskan dia bereaksi dengan baik. Atau dibiarkan dalam waktu lama, maka lakton ini bisa bereaksi. Ya. Jadi itu bedanya sama asam. Asam-asam tanaman ya. Nah, jika diasamkan, lakton terbentuk kembali. Jadi ini reversible ya. Dengan NaOH ini reaksinya reversible. Kalau kita kasih basah, maka dia bereaksi dengan lakton tadi. Kalau kita asamkan, laktonnya balik lagi ya. Jadi kita bisa memperoleh lakton lagi. Nah, ini penting dalam hal apa? Dalam hal misalnya kalau kita mau mengambil lakton dari tanaman. Ya. Jadi sifat-sifat ini, bagaimana dia dibasahkan, bagaimana dia diasamkan itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, supaya kita mendapatkan compound ya, senyawa yang kita inginkan dari tanaman. Ya, lalu kita masuk ke isolasi. Ya. Nah, ini berdasarkan sifat asam basanya. Ya. Jadi kalau kita kasih asam sulfat, asam astat misalnya, atau asam oksalat, Stella, ada Stella. Stella Stasia Gani. Halo Iya, Stella. Pak. Ya. Iya, Pak. Stella, tadi kan ada disinggung asam oksalat tadi ya. Iya. Asam asetat juga. Sama asam Iya. sama asam sulfat, mana yang lebih asam? Ya, mana yang lebih kuat? Asam asetat atau asam sulfat? Halo Stella. Iya, Pak. Asam asetat atau asam sulfat yang lebih kuat? Oh, terganggu koneksinya, Stella? Iya. Oh, tidak ada suara lagi, Stella. Adinata. Adinata mana Adinata? Loh, Adinata tidak mengikuti kuliah? Ikut, Pak. Kenapa, Pak? Oh ya. Adinata, asam astat sama asam sulfat, mana yang lebih kuat? Sulfat, Pak. Asamnya, ya? Sulfat. Sulfat. Jadi apa yang akan terjadi kalau kamu punya asam astat? Bentar, saya tuliskan reaksi ionisasinya ya. pH 3, bisa lihat dengan jelas itu ya. Jadi COH sama COOH ini menjadi apa? pH, kalau terionisasi jadi apa? pH 3, COO min, tambah apa? OH plus, Pak. H plus ini loh. Iya. Ya. Nah, kalau dia terionisasi kan jadi ini. Karena sifatnya asam lemah, maka tidak semuanya menjadi CH3COOH dan H+, gitu ya, Adinata ya. Iya, Pak. Hanya sebagian. Sebagian saja. Sebagian kecil. Malah sebagian kecil ya, karena dia asam lemah. Iya. Jadi ini kalau kita campur sama H2SO4, apa yang terjadi? Yang pasti lebih asam, tapi ada hasil campuran antara CH3CO min sama SO4. Yang pasti apa tadi kamu ngomong? Yang pasti asamnya lebih naik. Lebih naik. Oh. Lebih asam jadinya, karena kan H2SO4 kan lebih tinggi H plusnya. Oh ya. Itu kalau nggak salah nanti SO4-nya ada sebagian nyampur sama CH3CO-nya, jadi reaksi dia. Oh ya. Ya. Saya
banyak yang lain dulu. Jadi perhatian diarahkan kepada ini ya, CH3COOH, CH3COO min dan H+. Itu Adinata. Iya, Pak. Nah, jadi coba jangan disinggungkan dengan sulfat misalnya. Ya, walaupun di situ ada sulfatnya ya. Tapi kan itu tidak terlalu dominan dalam hal ini nanti. Ya, tapi coba dilihat dari sisi ininya. Kalau kita punya asam sulfat dilarutkan di air, apa yang banyak? H+-nya, Pak. H+-nya. Kalau H+-nya banyak, apa yang terjadi dengan ini? CH3COOH ini? Ya bisa tetap, Pak. Nggak bereaksi sama airnya. Jadi karena H+-nya ya, asam sulfat kan banyak H+ ya. Iya. Nah, sedangkan ini kan gini reaksinya. Nah, reaksi bolak-balik ini ya. Jadi kalau H2SO4-nya itu menyumbang banyak H+ di larutan, maka kesetimbangan ini bergeser kemana? Kiri. Bergeser ke kiri. Kata lainnya apa? Sintesis. Kata lainnya, iya, CH3COOH ini yang dominan. Ionisasinya kecil. Jadi dia tidak banyak CH3COO min dan H+-nya. Oleh karena H+ sudah didominasi oleh H2SO4 ya. Sehingga kesetimbangan bergeser ke kiri tadi Adinata. Ya, Pak. Artinya apa? Asam astatnya itu berada dalam bentuk CH3COOH. Bukan dalam bentuk CH3COO min dan H+. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau dia dalam bentuk CH3COOH, maka dia bisa diekstraksi dengan ether. Ya. Iya, Pak. Karena ether tadi sifatnya bagaimana? Alifatik. Polar, non-polar? Non-polar ya? Non-polar. Ya, non-polar. Jadi kalau kita berurusan sama bentuk molekulnya CH3COOH, maka dia mau larut di ether. Tapi kalau dia dalam bentuk ini, waduh, hilang. Ya. Kalau dia dalam bentuk ini, CH3COO min dan H+, ya dia tidak mau larut di ether. Paham ya? Iya, Pak. Karena dia dalam bentuk ion, ya, dia polaritasnya tinggi. Kalau ini dia larut di air. Ya. Ya. Jadi sifat ini yang kita pakai untuk merancang bagaimana kita mengekstraksi bahan-bahan dari tanaman. Termasuk dalam hal ini adalah asam-asam lemak. Ya. Ya. Lalu keterangan lain yang terkait ya, kalau ada lipid atau ester mengganggu bisa dihilangkan dengan cara ekstraksi terlebih dahulu. Sebelum diasamkan, diekstraksi dulu. Ya. Jadi lipid atau esternya hilang, baru kemudian dijalankan ini ya. Kasih asam sulfat, diekstraksi dengan ether. Ya. Maka kita akan dapat asam dari tanaman. Gitu caranya ya. Nanti kalau ada keperluan mendapatkan asam, entah itu dari KP pangan, dari KP biologi ya, nah, itu bisa dilakukan seperti ini. Nah, kita juga bisa memakai resin, ya, penukar anion. Jadi kalau ada ya kita pakai resin. Resin itu pernah saya singgung ya, jadi itu bentuknya itu pelet gitu ya, butiran-butiran. Nah, ada resin penukar anion, bisa ya. Jadi dia bisa menukar anion dari larutan yang
ada dengan anion dari resin tadi. Gitu ya. Siapa? Kevin. Kevin ada? Ada, Pak. Ya. Jadi Kevin, kalau asam itu kan umum ya Kevin ya. Kita ngomong asam, banyak asam ya. Iya. Artinya ya dia misalnya mengandung H+, ya. Tapi kalau kita sudah ngomong asam astat, misalnya ya, dengan asam format tadi, dengan asam oksalat, itu yang beda kationnya apa anionnya? Nah, ini saya sedang menyinggung sesuatu yang prinsip dalam hal ini ya. Karena asam itu, istilah asam itu umum. Ya, bahwa kompon itu punya H+ yang bisa dilepaskan. Nah, begitu kita menyinggung misalnya asam oksalat, asam astat, asam benzoat, jadi yang beda apanya? Kevin. Kationnya apa anionnya? Waduh, Pak, kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Kation itu apa, kation, Kevin? Saya tadi nulis ini toh, Kevin. Jadi ini supaya kalian tidak kehilangan jejak ya. Jadi saya juga singgung-singgung hal-hal yang prinsip ya. Kation itu muatan positif, Pak. Nah, jadi kalau kita ngomong asam asetat, asam oksalat, asam benzoat, itu yang beda apanya? Kationnya apa anionnya? Kalau larutan di airnya. Kationnya, Pak. Oh, tadi katanya kation itu positifnya. Jadi, ya misalnya CH3COOH, ini jadi apa? CH3COO- gitu ya? Ditambah H+. H+. Kationnya yang mana? Kationnya yang H+, Pak. H+. Anionnya? Yang CH3COO-. CH3COO-. Jadi kalau kita menyebut ini sebagai asam astat, toh? Ya. Kalau kita punya asam oksalat, itu ada anionnya, lalu ada apanya? H+ juga. Iya. Asam oksalat. Nah, jadi identitas dari asam itu yang penting apanya dalam hal ini, yang membedakan? Anionnya, Pak. Iya, itu maksud saya. Jadi kalau asam ya semuanya H+. Tapi identitas dia yang membedakan itu adalah anionnya. Contohnya ini CH3COO. Ya. Artinya apa, Kevin? Artinya bahwa asam itu ya, dalam hal ini ya, iya, Pak. keperluan asam itu adalah kita berurusan sama anionnya. Karena kationnya sama-sama H+ semua, ya toh? Iya, Pak. Jadi yang membedakan apa? Anion. Makanya kenapa kok di situ kita memakai ini resin penukar anion, ya. Karena yang penting anionnya, Kevin. Ya, kationnya ya sama, H+ semua, ya toh. Tapi mahal tidaknya asam itu ditentukan oleh anionnya. Karena anion ini yang membedakan. Gitu ya maksudnya ya. Iya, Pak. Ya, jadi waktu kita memisahkan itu perhatian kita adalah pada anion. Ya, memisahkan pakai resin itu. Gitu ya. Jadi karena dia
Ya, kalau kita ngomong dari segi identitas, dari segi harga, ya ditentukan oleh anionnya. Ya, oke. Ya, ini yang lain adalah apa? Larutan NaOH. Ya, ini juga prinsip asam basa ya. Asam basa, lalu kalau dia tidak larut akan ada endapan ya. Endapan bisa dilakukan penyaringan untuk memisahkan. Gitu. Nanti bisa dibaca lagi lebih lanjut di sini ya. Nah, yang lain. Kalau asam lemak, loh ini ada asam lemak ya. Nah, asam lemak sama asam tadi itu bedanya apa ya? Siapa yang mau tak tanyain? Cari yang apa? Tiffany Angki ada? Tiffany Angki Iya, ada? Pak. Iya, Pak. Tiffany tadi itu ngomong golongan asam tadi ya, asam ini ya. Ada asam asetat, asam oksalat. Ini kita sebut sebagai asam karboksilat ya. Iya, Pak. Asam karboksilat yang alifatis tadi ya, sudah ditanyakan. Iya, Pak. Nah, tapi selain itu ada yang disebut asam lemak. Ini tadi ya. Nah, Tiffany ya. Iya, Pak. Apa bedanya asam-asam gitu dengan asam lemak ya? Sebetulnya sama-sama asam karboksilat itu, Tiffany. Iya, Pak. Cuman yang membedakan apa? Maksudnya, Pak, beda asam lemak sama asam yang alifatis gitu? Ya, asam yang tadi. Kalau asam lemak itu dia tanpa ikatan rangkap. Biasa dibilang asam lemak jenuh. Ah ya, asam lemak jenuh tanpa ikatan rangkap ya. Iya, Pak ya. Kalau asam lemak tidak jenuh, pakai ada ikatan rangkap gitu ya. Iya. Ya. Betul, Pak. Nah, asam lemak itu kenapa disebut asam lemak? Karena dia bisa menghasilkan lemak. Iya, betul. Nah, ciri dari asam lemak itu C-nya, karbonnya panjang. Jadi sebetulnya dia sama dengan asam karboksilat yang lain, tetapi di dalam ini apa namanya, di dalam penggunaan dan eksplorasinya itu dia dibedakan karena jumlah atom C-nya. Iya, Pak. Ya, Tiffany. Iya. Asam lemak itu asam yang rantainya panjang. Iya, betul. C-nya ya. Iya. Asam karboksilat rantai rendah ya tadi itu yang saya jelaskan. Iya. Asetat, oksalat gitu ya. Jadi, nah asam lemak rendah kalau dia C-nya itu belum banyak ya, maka dia bisa didesilasi uap, menguap bersama uap air. Ya. Oh iya, Pak. Jadi kalau C-nya itu masih kecil itu dia gampang menguap ya. Kalau C-nya besar, wah itu nanti jadi minyak, jadi lemak. Ya. Apalagi yang lemak-lemak agak padat ya, C-nya panjang-panjang itu ya. Tentu dia tidak bisa menguap dengan mudah. Minyak saja, minyak goreng itu suhunya tinggi kan, supaya dia bisa menguap ya. Nah, jadi asam lemak yang C-nya rendah kita bisa melakukan destilasi uap. Ya. Selanjutnya bisa dilakukan kromatografi gas atau partisi. Ya, ya ini gambaran dari destilasi. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut minggu depan ya, prinsip-prinsip yang terkait sama ini ya. Jadi ini bisa dipakai untuk yang volatile ya, yang mudah menguap. Misalnya C-nya pendek tadi ya.
Nah, yang tidak volatile itu harus diubah dulu. Nah, misalnya diubah menjadi ester metil lalu didesilasi fraksi. Ini desilasi fraksi. Ya. Nanti waktu praktikum kimia organik ini dipakai ya. Jadi saya nanti akan jelaskan prinsipnya bagaimana pemisahan yang ada. Ya. Kromatografi ini kolom belum pernah ya kalian mungkin ya. Tapi kromatografi kertas sudah pernah ya. Atau lapisan tipis. Kromatografi kertas, kromatografi lapisan tipis ya. Nah, prinsipnya adalah pemisahan fase di antara fase diam dan fase gerak ya. Ya itu nanti kita lanjutkan minggu depan ya untuk identifikasinya ya. Karena menyangkut metode-metode yang terkait ya. Nah, deteksi ya antara lain misalnya disinggung sekilas saja ya, bisa dipakai indikator asam basa. Sudah pernah tahu kan? Nah, jadi indikator asam basa misalnya pakai BCG ya, bromglycerol atau bromothymol blue ya dan lain-lain. Ya, baik, saya kira ini bisa kita sudahin ya, untuk dilanjutkan minggu depan. Ada pertanyaan? Pak. Ya. PPT-nya nanti akan dimasukkan kan, Pak? Ya. PPT akan saya upload di ULS. Yang sebelumnya sudah toh? Yang sebelumnya sudah toh? Sudah. Sudah ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, tapi di ULS itu jadi satu ya, betul ya? Bentar. Iya betul ya, jadi satu ya, KP Pangan sama siapa ya?